Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kehidupan dunia ini semua orang pernah mengalami yang namanya penyesalan. Penyesalan itu terjadi karena beragam sebab. Salah satunya adalah kehilangan peluang atau terlewat dari kesempatan emas. Contoh saja investasi tanah. Beberapa belas tahun yang lalu harga tanah masih cukup relatif murah dibanding hari ini. Mungkin salah satu dari kita ketika itu punya uang yang cukup untuk membeli tanah yang lumayan luas dengan harga yang relatif lebih murah. Namun karena berbagai pertimbangan kita tidak jadi membelinya. Saat ini ternyata harga tanah tersebut telah melambung tinggi, berlipat-lipat dibandingkan dahulu kala. Lalu menyesallah kita. Kenapa kita dulu tidak menabung atau kita tidak membeli tanah dan dijadikan tanah tersebut sebagai investasi untuk kita. Namun penyesalan seperti ini walaupun cukup mengecewakan, tapi masih bisa untuk diperbaiki. Yang penting ada dana. Semahal apapun tanah, jika kita punya uang, maka masih bisa untuk membelinya, kemudian untuk menginvestasikannya. Toh, beberapa tahun ke depan, harga tanah akan semakin naik. Jamaah Jumat rahimakumullah, itulah karakteristik penyesalan dalam urusan duniawi. Masih berpeluang untuk kita perbaiki. Namun ada salah satu jenis penyesalan yang tidak akan pernah berguna karena tidak mungkin memperbaikinya, yaitu penyesalan seorang hamba di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Allah berfirman yang artinya, janganlah berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam, dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ayat-ayat tadi sedang membahas salah satu kejadian di hari kiamat, yaitu digoncangkannya bumi tempat kita berpijak secara terus-menerus.
hingga seluruh yang ada di atas muka bumi ini hancur. Kemudian bumi menjadi tanah yang rata serata-ratanya. Tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi bangunan yang tinggi. Di tempat yang teramat luas dan rata itulah para manusia dan jin semuanya akan dikumpulkan. Lalu para malaikat turun secara berangsur-angsur. Malaikat penghuni langit pertama turun berbaris di shaf pertama. Penghuni langit kedua turun berbaris di shaf yang kedua. Kemudian seterusnya yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam shaf malaikat turun berturut-turut dan mengelilingi para manusia dan jin di tengah-tengahnya. Semua terkepung tanpa ada celah sedikit pun untuk melarikan diri. Ketika itulah Allah Subhanahu wa ta'ala datang untuk memberikan keputusan, mengawali proses hisab dan penimbangan amal. Lalu neraka pun didatangkan. Saat itu para manusia melihat neraka yang menyala-nyala. Ketika itulah kesedihan dan penyesalan yang dahsyat kita rasakan semuanya. Namun penyesalan itu tidak ada lagi gunanya. Ia menyesal mengapa dahulu kala ketika sholat dia tidak benar-benar khusyuk sholatnya. Ketika memiliki harta dia tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah. Ketika punya waktu luang dan badan sehat, dia tidak mau mempelajari Al-Quran ataupun membacanya, tidak mau menghadiri majelis ilmu, tidak mau menghadiri majelis ta'lim, dan tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, atau tidak mendidik anak dan istrinya dengan sebenar-benarnya, atau tidak menunaikan amanah pekerjaannya dengan baik. Menyesal mengapa mereka dulu tidak segera bertaubat kepada Allah dan mengubah dirinya menjadi hamba yang bertakwa. Namun jamaah sekalian rahimakumullah, penyesalan-penyesalan itu tidak ada gunanya, sebab penyesalan tersebut tidak mengubah nasib dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, bahkan jika kita memiliki emas sebesar bumi dan kita gunakan emas tersebut untuk menebus diri kita agar tidak dijatuhkan ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Yang artinya, sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekafiran tidak akan diterima infak dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas sebesar bumi, bahkan sekiranya dia benar-benar menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong sedikit pun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Jamaah Jumat rahimakumullah, penyesalan yang bermanfaat adalah penyesalan saat nafas kita masih di kandung badan. Penyesalan ketika malakul maut belum datang menjemput. Sesenja apapun usia seseorang, dia masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan biarkan setan meracuni pikiran kita dengan bisikan, kamu sudah telat untuk bertaubat, usiamu telah tua dan dosamu telah terlampau banyak, tidak mungkin Allah mengampuni dosa-dosamu. Enyahkan bisikan-bisikan setan tersebut, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menanti taubat para hambanya siang dan malam tanpa henti, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari
untuk menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kemaksiatan di malam hari hingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita memperbaiki diri kita. Segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri kita agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dan jadilah pribadi yang lebih baik daripada hari ini.